Pagi itu Raka bangun dengan kepala berat dan rasa kantuk yang tak mau hilang. Langit masih abu-abu, hujan kecil baru saja reda, dan kota terlihat lengang seperti menahan napas. Telepon bergetar di meja makan semalam membuatnya turun dari kasur lebih cepat daripada biasanya. Sebuah kabar tentang orang yang pernah disebut bapak, yang selama ini hidup jauh di luar rumah mereka. Kini telah tiada, ia masih kecil saat bapaknya pergi. Ia ingat suara pintu yang menutup keras, ibu yang menahan napas, dan Raka yang berlari ke kamar sambil menutup mata agar semuanya seperti mimpi yang bisa diakhiri kala terbangun. Sejak saat itu bapak hanya muncul sesekali di ponsel, lewat potongan ucapan yang terdengar canggung. Mereka tak pernah benar-benar bicara lagi. Kali ini Raka pergi sendiri. Rumah sewaan bapaknya ada di ujung gang sempit, sebuah kamar dengan jendela kotor dan rak yang penuh debu. Pemilik rumah menyerahkan kunci kepada Raka, lalu menganggap urusannya selesai. Raka menatap tenggelam di depan pintu yang berderit. Ada canggung yang aneh di dadanya bukan hanya karena orang yang tak pernah benar-benar hadir itu sudah tiada, tapi karena ada rasa penasaran yang lama ia kubur, ingin tahu siapa bapak sebenarnya. Di dalam kamar bau pakaian lama dan minyak tanah menyergap. Lampu rendah menggantung di langit-langit, dan di meja tua yang goyah ada beberapa barang, sebuah radio tua, buku-buku lusuh, sebungkus rokok setengah isinya. Raka memutar tangan, pintu laci berdecit, seperti membuka peti kenangan. Ia menarik keluar kotak kayu kecil, hampir setengahnya tertutup debu. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada foto-foto hitam putih. Satu menampakkan seorang laki-laki yang senyumnya tidak penuh, tersenyum setengah mencari arah. Ada juga banyak kertas truk, catatan kecil, beberapa tiket bus. Di antara semua itu ada sebuah amplop kuning yang menonjol karena warnanya yang lebih cerah dibanding sekitarnya. Di amplop tercantum tulisan tangan, untuk Raka. Raka menarik napas dalam. Amplop itu tebal, seolah di dalamnya ada lebih dari sekedar selembar kertas. Di pojoknya terlihat bekas perangko, tetapi perangko itu belum ditempelkan. Amplop itu tidak pernah dikirim. Ada juga noda air di sudutnya, seperti pemiliknya pernah menangis dan tidak sempat mengelap. Ia duduk di lantai dingin, bersandar pada lemari. Hatinya seperti dipukul ringan. Sekali lagi membuka luka lama yang selama ini tertutup rapat. Ia teringat malam-malam ketika ia menunggu di meja makan malam berdua dengan ibu, menatap ke pintu setiap kali ada motor lewat, berharap itu bapak pulang. Ia teringat bagaimana ibu menjawab setiap kali Raka bertanya tentang bapak, nanti. Nak, bapak sedang sibuk. Jawaban itu selalu membuat Raka menahan kecewa. Di luar, suara anak-anak berlarian melewati gang. Di dalam, sunyi membuat setiap detik terasa panjang. Raka merasakan campuran marah, sedih, dan juga keingintahuan yang tajam. Mengapa bapak menulis surat? Mengapa ia menulis untuk Raka? Dan mengapa surat itu tidak pernah sampai? Dengan jari yang perlahan, Raka menggosokkan debu dari amplop itu. Tulisan di depannya sama seperti banyak hal tentang bapak yang tak pernah ia fahami. Sederhana, tidak rapi, tapi jelas. Di bagian belakang, kertas amplop itu sedikit sobek di jahitannya seolah seseorang membukanya setelah lama menunggu. Raka menutup mata sejenak. Ingatannya melompat kembali, gambar bapak mengajarinya naik sepeda di halaman rumah lama, meski hanya beberapa kali. Waktu itu bapak masih ada, tertawa konyol ketika Raka terjatuh. Itu adalah kenangan yang kecil, namun berharga, seperti batu permata terselip di antara pasir. Ia membuka amplop dengan hati-hati, takut merobek sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Dari dalam, terlihat sekilas kertas yang ditulis tangan. Garis-garis huruf itu membentuk kata-kata yang familiar sekaligus asing. Raka belum membaca semua kata itu. Ia menahan jarinya di tepi seolah menunggu izin. Ada bagian dari dirinya yang ingin langsung membaca, ingin menuntut jawaban. Namun ada pula bagian yang takut. Takut kata-kata itu akan mengubah sesuatu yang selama ini sudah ia susun rapi dalam dirinya, dinding perlindungan yang membuat ia bertahan. Ia teringat pada ibu yang selalu menenangkannya ketika mimpi buruk datang. Ibu pernah berkata, kenangan bukan selalu luka. Nak, kadang kenangan adalah petunjuk untuk menjadi lebih baik. Raka tidak yakin kata itu benar. Kenangan tentang bapak selalu menimbulkan pertanyaan tanpa jawaban. Tapi amplop ini, amplop yang tak pernah dikirim, adalah jendela kecil menuju jawaban itu. Secara naluriah, Raka mulai membaca. Baris pertama membuat dadanya terhentak. Nak, maafkan ayah. Kata itu sederhana, namun terasa seperti gemuruh yang memecah kesunyian. Ia terus membaca, dan kata demi kata memperjelas gambaran bapak yang tak sempurna, alasan-alasan yang goyah,
penyesalan yang akhirnya tertulis, harapan-harapan yang terlambat. Ada kalimat setengah meminta maaf, ada kalimat yang mencoba menjelaskan pilihan yang dibuat, ada janji-janji yang tidak sempat ditepati. Saat ia membaca lebih jauh, imaji masa lalu dan masa kini bergulung-gulung. Ia melihat kembali rumah kecil tempat ia dibesarkan, wajah ibu yang selalu tegar, lembar-lembar tagihan yang harus dibayar, dan malam-malam ketika Raka menahan tangis agar tidak merepotkan ibu. Setiap baris surat seolah menjadi cermin yang memantulkan kepingan-kepingan peristiwa yang pernah terjadi. Sampai Raka merasa seperti sedang menonton film hidupnya sendiri dengan bapak sebagai tokoh yang selalu hadir di pinggir layar. Ada bagian dalam surat itu di mana bapak menulis tentang kerinduannya. Ia menulis tentang bagaimana ia menyesal meninggalkan Raka dan ibu, tentang rasa takutnya menghadapi kegagalan, dan bagaimana ia memilih lari bukan karena tidak mencintai, melainkan karena tidak mampu menghadapi rasa malu dan tanggung jawab. Bapak menulis tentang pekerjaan yang gagal, tentang hutang yang menumpuk, tentang malam-malam panjang sendirian yang membuatnya merasa kecil. Di antara penjelasan-penjelasan itu, ada kalimat sederhana, "Aku ingin bertemu sebelum semuanya berakhir." Tapi waktu tak memberinya kesempatan, ia meninggal sebelum surat itu dikirim. Raka menutup mata, memegang tepi kertas itu erat-erat. Kata-kata bapak berjalan seperti hujan kecil di hatinya, membasahi, dingin, membuat tanah yang lama kering menjadi basah kembali, penuh kemungkinan. Ia marah karena bapak pergi. Ia marah karena penjelasan itu datang terlambat. Tapi di bawah marah itu ada rasa lain yang samar, pengertian kecil yang tumbuh dari kata-kata yang tulus. Di saat yang sama, Raka juga merasa bersalah. Bersalah karena selama bertahun-tahun memendam rindu yang berubah menjadi kemarahan. Bersalah karena membiarkan gambaran bapak menjadi satu dimensi. Sekarang, dengan surat di tangan, ia menghadapi manusia yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Bapak bukan hanya cerita buruk di rumahnya. Bapak adalah orang yang pernah mencoba, gagal, menyesal, dan akhirnya menulis satu surat yang ia tidak sempat kirim. Ketika Raka menengok sekitar kamar lagi, ia melihat beberapa benda lain, sebuah kotak kecil yang berisi mainan anak mungkin milik Raka saat bayi, sebuah kalender lama dengan tanggal-tanggal diberi tanda, dan sebuah foto kecil yang nampak setengah pudar. Foto bapak sedang memeluk seseorang dengan mata tertutup, seolah menahan tangis. Semuanya menambah lapisan pada rasa yang sedang ia rasakan. Bukan hanya kebencian atau rindu, tapi juga ruang untuk pertanyaan-pertanyaan baru. Langit di luar semakin terang. Raka berdiri perlahan. Surat itu masih berada di genggamannya, seperti batu yang memberatkan sekaligus menggiringnya maju. Ia tahu membaca surat itu tidak akan menghapus masa lalu, tapi mungkin bisa mengubah cara ia memandangnya. Sebelum menutup kembali kotak kayu yang mulai ia benci sekaligus syukuri, Raka menyimpan surat itu ke dalam saku jaketnya. Langkahnya keluar dari kamar terasa lebih ringan, tetapi pikirannya penuh. Ia berpikir tentang ibu, bagaimana reaksi ibu jika tahu surat ini ada, dan tentang pertanyaan yang kini lebih penting dari sebelumnya. Apakah surat itu cukup untuk memulai percakapan yang tak pernah terjadi? Apakah kata-kata yang terlambat ini mampu menambah lubang-lubang yang sudah lama terbuka? Di pintu keluar, Raka berhenti sejenak dan menatap kamar yang kini sunyi. Ia menarik napas, merasakan udara masuk ke paru-parunya seperti sesuatu yang baru. Kemudian ia turun ke gang dengan surat yang belum terkirim, dan dengan langkah yang tak terlalu cepat, Raka berjalan pulang membawa sepotong masa lalu yang kini ingin ia hadapi. Hujan turun lebih deras ketika Raka akhirnya sampai di depan rumah. Air mengalir dari genteng seperti tirai tipis, dan aroma tanah basah memenuhi halaman kecil mereka. Raka berdiri beberapa detik di depan pintu, memegangi saku jaketnya yang berisi surat itu. Surat yang terasa seperti batu panas ingin segera dilepas, tapi juga belum siap disampaikan kepada siapapun. Pintu terbuka saat ia mengetuk. Ibu berdiri dengan daster biru mudanya, wajah lelah namun tetap ramah. "Kamu gak apa-apa, nak?" tanyanya, suaranya pelan, seolah sudah menduga hasil dari kunjungan Raka. Raka mengangguk, meski hatinya masih berantakan. "Udah, Bu, semuanya selesai." Ibu tersenyum tipis, tapi senyum itu mengandung banyak hal, lega, sedih, dan sedikit takut. "Masuk dulu, kamu pasti belum sarapan." Mereka duduk di meja makan yang sama seperti dulu ketika Raka kecil, meja yang pernah menjadi tempat menunggu yang panjang. Raka memperhatikan ibu menyiapkan teh hangat. Gerakannya lambat, sabar, dan sudah hafal seperti biasa. Setelah beberapa menit hening, ibu akhirnya bertanya, "Kamu ketemu sesuatu di sana?"
Raka tahu pertanyaan itu tidak sekadar tentang benda. Ibu ingin tahu apakah ia menemukan jawaban-jawaban yang sudah lama keduanya hindari. Ia membuka mulut, tapi suara yang keluar sangat pelan. Aku nemu surat. Ibu berhenti mengaduk teh. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar nyaring dan cepat menghilang. Surat, ulangnya, nyaris berbisik. Surat dari Bapak, buat aku. Ibu menatap wajah Raka. Mata yang tadinya tenang kini bergetar halus. Boleh ibu lihat? Raka ragu. Sebagian dirinya ingin menyimpan surat itu sendiri dulu. Mencoba memahami semuanya tanpa ada campur tangan siapapun. Namun bagian lain dari dirinya merasa bahwa ibu berhak tahu. Mereka sama-sama hidup dalam bayang-bayang orang yang sama. Luka mereka pun saling berkaitan. Pelan, ia mengeluarkan amplop dari saku dan meletakkannya di meja. Ibu menyentuhnya dengan hati-hati, seperti memegang barang yang tidak boleh jatuh. Ibu membalik amplop itu, mengamati tulisan di depan. Untuk Raka, dia nulis semua ini. Suara ibu parau. Aku belum selesai baca semuanya, jawab Raka. Tapi, isinya banyak tentang penyesalan. Ibu menarik napas panjang. Bukan napas lega, lebih seperti napas seseorang yang akhirnya dihadapkan pada sesuatu yang terlalu lama ia tunda untuk dihadapi. Bapakmu, ibu berhenti. Mencoba memilih kata, dia bukan orang jahat, nak, tapi dia juga bukan orang yang siap. Banyak hal yang dia nggak bisa hadapi, termasuk keluarga kecilnya sendiri. Kalau dia sayang, kenapa dia pergi? Tanya Raka, suara yang ia simpan sejak kecil kini keluar lagi, lebih dewasa tetapi dengan luka yang sama. Ibu terdiam lama antis menjawab, kadang orang yang paling kita cintai justru yang paling kita kecewakan. Dan kadang, orang pergi bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka takut tidak mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Raka memandangi meja, kata-kata ibu membuat hatinya panas, seperti menahan air mata yang tak ingin jatuh. Ia merasa marah, sedih, sekaligus sedikit mengerti meski pemahaman itu pun terasa pahit. Ayahmu banyak salah, lanjut ibu, dan ibu pun dulu marah, sangat marah. Tapi setelah bertahun-tahun, ibu belajar satu hal, beberapa penyesalan tidak perlu kita simpan seumur hidup. Ibu mendorong surat itu kembali ke arah Raka. Dia menulis untuk kamu, nak, berarti dia memikirkan kamu. Kalau kamu siap, baca sampai selesai. Tapi jangan terburu-buru memaafkan. Hati itu butuh waktu. Raka mengangguk. Ia menyentuh amplop itu lagi, kini dengan rasa berbeda. Ada berat yang berpindah, tetapi ia tidak lagi memikulnya sendirian. Bu, kata Raka, suaranya rendah. Kalau semua ini Bapak sampaikan waktu aku masih kecil, mungkin semuanya beda, ya? Ibu tersenyum lembut, namun senyum itu penuh getir. Kalau semua orang bisa memilih ulang waktunya, hidup mungkin akan jauh lebih mudah. Tapi kita hanya punya sekarang, nak. Hening lagi. Di luar, suara hujan mulai melemah, berubah menjadi rintik-rintik kecil yang jatuh ke genteng seperti dentingan tipis. Setelah sarapan, Raka kembali ke kamarnya. Di sana, ia duduk di tepi ranjang sambil memegang surat itu. Ia mengeluarkan isi amplop perlahan. Selain surat panjang yang sudah ia baca sebagian, ada secari kertas lain yang lebih singkat. Tulisannya lebih berantakan, seolah ditulis dalam keadaan terburu-buru. Di kertas itu ada satu kalimat pendek, maaf kalau ayah pulang terlambat. Raka menutup mata. Kata-kata itu seperti memukul dadanya sekali lagi. Pulang, Bapak ingin pulang. Tapi hidup tidak memberinya kesempatan. Ia kembali mengambil surat panjang itu. Membacanya dari awal, ia menemukan kalimat-kalimat yang sebelumnya ia lewati. Di bagian tengah surat, Bapak menulis tentang malam ketika ia akhirnya memberanikan diri datang ke rumah. Ia berdiri jauh, katanya, melihat cahaya dari jendela kamar Raka. Tapi ia pergi sebelum mengetuk pintu. Takut, malu, tidak siap melihat wajah anak yang pernah ia tinggalkan. Membaca itu membuat Raka memejamkan mata lama. Ada rasa marah baru yang muncul, tetapi juga rasa iba-iba pada seseorang yang mungkin ingin berubah tetapi tidak tahu cara memulai. Saat ia menurunkan surat, Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Belum sembuh, belum damai, tapi berubah. Seperti tanah yang awalnya beku lalu mulai mencair, meski lambat. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya, apa yang ingin aku lakukan dengan semua ini? Di bawah bayangan senja yang masuk lewat jendela, Raka mengambil napas panjang dan mendongak. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Surat itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Memahami siapa bapaknya, siapa ibunya, dan siapa dirinya sendiri. Dengan satu kesadaran yang baru tumbuh dalam hati Raka, memaafkan bukan berarti melupakan.
tetapi membuka pintu kecil agar cahaya bisa masuk. Dan ia tahu, meski pelan, pintu itu mulai terbuka. Esok paginya, sinar matahari masuk lewat jendela kamar Raka, menembus tirai tipis yang bergerak pelan tertiup angin. Semalam ia tidur dengan lelah bercampur pikiran yang menjerat. Surat dari bapaknya tergeletak di atas meja belajar, seolah menunggu untuk dibaca ulang atau mungkin ditindaklanjuti. Raka bangun perlahan, menarik napas dalam-dalam. Setelah berbincang dengan ibu kemarin, ada sesuatu yang mengganjal, rasa penasaran tentang kehidupan bapak di tahun-tahun terakhirnya. Ia ingin tahu bagaimana bapak benar-benar hidup, apa yang dia lakukan, siapa yang ia temui, dan apakah ada orang yang mengenal bapak lebih baik dari dirinya sendiri. Dengan tekad yang masih setengah ragu, Raka memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan bapaknya. Namun kali ini, ia ingin berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak. Pemilik rumah yang kemarin hanya memberikan kunci tanpa banyak bicara. Gang menuju rumah kontrakan tampak lebih terang hari ini. Matahari menembus celah-celah atap seng, dan suara aktivitas pagi terdengar ramai anak-anak berangkat sekolah. Ibu-ibu menyapu halaman, pedagang keliling memanggil pembeli. Raka merasa sedikit asing, seakan memasuki dunia yang pernah mengenal bapaknya tetapi tidak mengenalnya. Ia mengetuk pintu rumah pemilik kontrakan. Seorang wanita setengah baya muncul, mengenakan kerudung lusuh yang warnanya sudah pudar. Ia memandang Raka sebentar, kemudian tersenyum kecil. "Nak Raka, ya, yang kemarin ambil barang-barangnya Pak Darman," katanya pelan. "Iya, Bu, maaf ganggu pagi-pagi. Saya cuma ingin tanya beberapa hal." Wanita itu mempersilakan Raka masuk. Rumahnya sederhana tetapi rapi, dengan aroma kayu manis yang samar. Mereka duduk di kursi rotan tua, dan wanita itu menyajikan segelas air putih. "Jadi kamu anaknya Pak Darman?" gumamnya, seolah masih tidak percaya. "Beliau sering cerita tentang kamu." Raka tersentak kecil. "Cerita apa, Bu?" Wanita itu tersenyum pahit. "Macam-macam. Tentang kamu yang pintar menggambar waktu kecil, tentang bagaimana kamu suka minta diajar naik sepeda, tentang penyesalan. Itu paling sering dia sebut." Raka menunduk. Kata penyesalan terasa seperti bagian dari dirinya yang tidak ingin ia sentuh, tetapi terus mengejar. "Bapakmu orangnya pendiam," lanjut wanita itu. "Tapi kalau sudah mulai cerita tentang keluarganya, matanya selalu berkaca-kaca. Cuma, dia nggak pernah bilang kalau dia mau pulang. Selalu bilang nanti, kalau waktunya pas. Tapi ya, manusia kadang kalah cepat dari waktu." Wanita itu kemudian berdiri dan mengambil sesuatu dari laci meja. Sebuah buku catatan kecil bersampul coklat yang sudah agak rusak di bagian sudutnya. "Ini tadi ketemu waktu saya bersihin kamarnya. Mungkin kamu perlu lihat." Raka menerima buku itu dengan hati-hati. Di halaman depan, ada tulisan tangan bapaknya yang tidak rapi. "Catatan agar aku tidak lupa siapa aku dan kemana aku ingin pulang." Hatinya bergetar. Ia membuka halaman demi halaman. Ada catatan tentang pekerjaan bapaknya di bengkel, tentang gaji kecilnya, tentang hutang yang perlahan ia lunasi. Ada juga beberapa nama orang-orang yang pernah membantu, pemilik warung tempat bapak sering makan. Bahkan nama seorang anak kecil bernama Anin yang sering ia ajari berhitung. Namun yang membuat Raka berhenti adalah satu halaman yang penuh coretan. "Besok, aku akan coba pulang." Tanggalnya 5 bulan lalu, tenggorokan Raka tercekat. "Bu, waktu itu bapak sempat pergi keluar kota." Wanita itu menggeleng. "Setahu saya, enggak. Tapi malam sebelum beliau jatuh sakit, beliau nggak tidur. Hanya duduk di depan kamar sambil pegang amplop kuning." "Mungkin itu surat buat kamu." Raka menahan napas. Itu berarti bapaknya benar-benar mencoba mencari keberanian. Ia hanya terlambat sedikit-sedikit yang mengubah segalanya. Setelah pamit, Raka berjalan menyusuri gang tanpa arah pasti. Ia memandangi rumah-rumah kecil, bengkel tua tempat bapaknya mungkin bekerja, warung tempat bapaknya mungkin duduk sambil makan seadanya. Kota kecil itu tiba-tiba terasa penuh jejak tersembunyi, tanda-tanda bahwa bapaknya menjalani hidup tidak hanya dengan kesalahan, tetapi juga dengan usaha untuk memperbaiki diri. Ketika melewati sebuah bengkel tua, seorang pria berumur memanggil, "Hei, kamu anaknya Darman, ya?" Raka berhenti. "Iya, Pak. Kok Bapak tahu?" Pria itu tertawa kecil. "Bapakmu sering nunjukin fotomu waktu masih kecil. Dia bangga banget. Katanya kamu makin mirip dia kalau senyum." Raka terdiam. "Senyum?" Kata itu terasa asing baginya ketika digandengkan dengan sosok bapak. "Bapakmu kerja di sini hampir 2 tahun, lanjut pria itu. Orangnya rajin, tapi sering melamun. Kalau ditanya kenapa, dia cuma bilang,
lagi mikirin rumah. Melamun, mikirin rumah. Kalimat itu menancap dalam di hati Raka. Pria itu kemudian mengambil sesuatu dari meja kerjanya, sebuah kunci sepeda yang sudah berkarat. Ini dititipin sama dia, katanya suatu hari mau ngasih ke kamu. Katanya kamu suka banget sama sepeda pas kecil. Raka merasakan dadanya dipenuhi rasa hangat yang sekaligus menusuk. Kunci itu bukan barang mahal, tapi maknanya jauh lebih besar dari bentuknya. Terima kasih, Pak, bisiknya. Matahari mulai condong ketika Raka kembali ke rumah kontrakan bapaknya untuk terakhir kalinya hari itu. Ia duduk di lantai, memandang sekeliling kamar yang kini terasa berbeda. Bukan kamar orang asing lagi, melainkan kamar seseorang yang pernah mencoba memperbaiki hidupnya, meski caranya kacau dan terlambat. Raka membuka buku catatan itu lagi pada halaman terakhir. Ada tulisan yang terlihat seperti baru ditulis beberapa hari sebelum bapaknya meninggal. Jika suatu hari Raka membaca ini, aku ingin dia tahu bahwa cinta kadang datang dalam bentuk yang tidak sempurna. Aku bukan ayah yang baik, tapi aku selalu jadi ayahnya. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah aku tinggalkan. Air mata Raka jatuh perlahan. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Hanya sepi yang akhirnya terasa tidak terlalu menyakitkan. Pelan-pelan, ia menyadari sesuatu. Perjalanan ini bukan tentang menggantikan masa lalu, tetapi memahami bahwa ada bagian dari bapak yang ia warisi bukan hanya luka, tetapi juga harapan. Dan untuk pertama kalinya, Raka membuka jendela kamar bapaknya, membiarkan udara sore masuk membawa kehangatan yang sederhana. Langkah kecil namun penting. Raka mulai memahami bahwa penyesalan bisa menjadi guru paling kejam, tetapi juga penuntun menuju penerimaan. Ia belum sepenuhnya siap memaafkan, tetapi ia siap untuk mencoba, dan itu adalah awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. 3 hari berlalu sejak Raka menemukan surat itu, catatan-catatannya, dan mendengar cerita orang-orang yang mengenal bapaknya. Namun semakin banyak ia tahu, semakin berat rasanya dada Raka. Bukan karena semuanya buruk, justru sebaliknya. Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa bapaknya berusaha, bahwa ia ingin pulang, tetapi tidak pernah sampai. Hari itu, setelah pulang dari kampus, Raka merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk jujur pada dirinya sendiri. Sejak membaca surat itu, ia belum sekalipun bicara secara utuh tentang perasaannya. Ia hanya menyimpan semuanya di kepala dan hati, membuat pikirannya kusut seperti benang yang belum bisa diuraikan. Ketika ia masuk ke rumah, ibu sedang menata baju di meja setrika sambil menonton sinetron yang suaranya kecil dari televisi. Ibu menoleh ketika mendengar langkah Raka. "Kamu kelihatan capek banget, Nak," kata ibu, mengusap kening Raka. Raka duduk di kursi dekat jendela, memandang jalan depan rumah. "Bu, aku boleh ngomong sesuatu?" Ibu mematikan setrika dan duduk di kursi seberang. "Tentu boleh, selalu boleh." Raka menarik napas panjang. "Aku nggak tahu apa yang harus aku rasain sekarang. Setelah lihat catatan-catatan Bapak, aku jadi bingung. Bapak ternyata mikirin aku, tapi tetap pergi. Dia mau pulang, tapi nggak pernah datang. Aku marah, tapi aku juga kasihan sama dia." Rasanya campur aduk. Ibu terdiam lama, menatap meja. Perasaan-perasaan kayak gitu memang gak gampang untuk diatur. "Nak, aku takut," ujar Raka tiba-tiba. "Takut apa?" "Takut kalau aku maafin Bapak terlalu cepat. Takut kalau aku kelihatan lemah. Tapi aku juga takut kalau aku benci terus, nanti malah aku yang capek dan nyakitin diri sendiri." Ibu menatap anaknya dengan mata yang lembut. "Raka, memaafkan bukan soal cepat atau lambat. Bukan soal siapa yang kuat atau lemah. Memaafkan itu tentang kamu memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengikatmu lagi." Raka menunduk. Kata-kata ibu seperti menempel di ruang dadanya. "Ayahmu bukan orang sempurna," lanjut ibu pelan. "Dia banyak salah." Ibu pun marah, kecewa, hancur. Tapi lama-lama, ibu sadar kalau menyimpan benci itu cuma menambah luka baru yang gak perlu. Ibu menggenggam tangan Raka. "Kalau kamu belum siap memaafkan sekarang, gak apa-apa. Kamu punya hak untuk butuh waktu. Tapi jangan tutup pintunya selamanya. Kamu juga berhak punya kedamaian." Raka menelan ludah, merasa ada sesuatu yang perlahan-lahan meleleh di dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia tahan agar tidak pecah. Malam itu Raka kembali ke kamarnya. Ia mengambil kotak kayu tempat ia menyimpan surat bapaknya. Ia membuka perlahan dan mengeluarkan semua isinya, surat panjang, catatan harian, dan kunci sepeda berkarat yang ia dapat dari bengkel. Benda-benda itu ia letakkan di lantai, membentuk lingkaran kecil, seperti patung hidup bapaknya yang baru ia temukan potongannya. Satu persatu,
Raka memandangi benda itu sambil mengingat hal-hal yang ia dengar dari orang-orang yang mengenal bapaknya, pekerjaannya, kebiasaan melamun, amplop kuning yang selalu ia bawa, dan rencana pulang yang ditunda terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, Raka bertanya pada dirinya sendiri bukan dengan marah, tetapi dengan hening. Kalau aku di posisi dia, apakah aku juga bakal bisa melakukan semuanya dengan benar? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban pasti. Tapi Raka merasakan sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang bapaknya. Ia mulai melihat bapaknya bukan sebagai sosok besar yang harus sempurna, tetapi sebagai manusia biasa yang juga bisa takut, gagal, dan tersesat. Saat itulah ia melihat lagi satu halaman terakhir dari catatan bapaknya, yang kemarin tidak sempat ia teliti. Di sudut bawah ada coretan kecil yang nyaris terhapus. Kalau aku nggak sempat pulang, semoga Raka tahu aku sudah mencoba. Baris itu membuat tenggorokan Raka menegang. Inilah pengakuan yang selama ini ia cari. Bapaknya memang tidak sempurna, tapi ia mencoba. Bahkan jika itu tidak cukup memperbaiki masa lalu, setidaknya itu memberi pandangan baru tentang masa depan. Raka menutup mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa perlawanan. Bukan tangis kemarahan, bukan tangis kecewa, tapi tangis pelepasan. Seperti membuka pintu yang selama ini ditahan terlalu keras. Esoknya, Raka mengajak ibu ke makam bapaknya. Ibu sempat terkejut, tapi tidak bertanya apa-apa. Mereka berdua berjalan menyusuri permakaman kecil itu, di mana rumput tumbuh liar dan pohon-pohon tinggi menongi jalan setapak. Makam bapaknya sederhana, hanya ada nisan putih dengan namanya yang terukir samar. Raka berdiri di depan nisan itu, diam cukup lama hingga angin sore mulai berhembus membawa bau tanah basah. Ibu berdiri beberapa langkah di belakang, memberi ruang bagi Raka untuk bicara pada waktunya. Setelah lama terdiam, Raka akhirnya membuka suara. "Pak, aku nggak janji bakal langsung maafin semua. Aku masih marah, masih kecewa. Tapi, aku lihat Bapak berusaha, dan aku mulai ngerti kalau hidup nggak selalu berjalan lurus seperti yang kita mau." Angin berhembus lembut, seolah menjawab. Raka melanjutkan, suaranya bergetar tetapi mantap. "Aku nggak datang buat nuntut apa-apa. Aku cuma datang buat bilang, aku dengar semua yang Bapak tulis. Aku lihat semua yang Bapak coba perbaiki. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku bisa bilang aku benar-benar maafin Bapak." Ia menunduk, meletakkan kunci sepeda berkarat itu di depan nisan. "Ini buat Bapak, aku simpan suratnya. Yang itu aku bawa pulang." Ibu perlahan mendekat dan memeluk bahu Raka. "Kamu sudah mengambil langkah besar hari ini, Nak." Raka mengusap matanya, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu, mungkin ini baru permulaan." Momen sederhana, Raka menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Ia belum sepenuhnya sembuh, belum sepenuhnya memaafkan. Tetapi ia telah mengambil langkah pertama. Dan kadang, dalam perjalanan hidup, langkah pertama itu jauh lebih penting daripada sejauh apa kita sudah berjalan. Di hatinya, Raka mulai merasakan hal yang selama ini ia cari, bukan jawaban sempurna, bukan rekonsiliasi yang dramatis, tapi ketenangan kecil bahwa ia akhirnya berani menghadapi masa lalu yang selama ini ia jauhi. Dan dari ketenangan kecil itulah, penyembuhan yang sebenarnya mulai bertumbuh. Hari-hari setelah kunjungan ke makam bapaknya terasa berbeda bagi Raka. Ada bagian dalam dirinya yang seperti baru saja diberi udara segar, masih sakit, masih perih, tetapi tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Luka lama itu belum sembuh sepenuhnya, namun kini ia punya tempat yang lebih jelas untuk meletakkannya. Pagi itu, Raka duduk di meja kamarnya, memperhatikan surat bapaknya yang telah ia letakkan di dekat jendela. Cahaya matahari membuat kertas surat itu terlihat lebih lembut, tidak menyeramkan seperti beberapa hari lalu. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya pelan, merasa seperti sedang menyentuh fragmen waktu yang sudah berlalu, namun masih hidup di dalam kata-kata. Malam sebelumnya, ia memikirkan banyak hal, tentang bapaknya, tentang ibunya, tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana masa lalu bisa membentuk seseorang hingga sedalam itu, dan betapa beratnya melepaskan sesuatu yang begitu lama ia simpan. Dan pagi ini, sesuatu baru muncul, keinginan untuk berubah, bukan berubah untuk melupakan, tapi berubah agar ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan orang lain. Siang harinya, Raka pergi ke kampus dengan membawa buku catatan bapaknya. Ia tidak berniat menunjukkan kepada siapapun, tapi ia merasa ingin membawanya sebagai pengingat bahwa masa lalu tidak hanya berisi luka, tetapi juga pelajaran. Ketika istirahat, Raka duduk di taman kampus, di bawah pohon besar yang sering ia jadikan tempat membaca. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan seperti suara langkah kecil.
Ia membuka catatan itu dan membaca ulang beberapa halaman. Kali ini, ia tidak lagi membaca dalam keadaan tegang atau menahan emosi. Ia membaca sebagai seseorang yang mencoba mengerti manusia lain. Saat ia asyik membaca, seorang teman kuliahnya, Dina, menghampiri sambil duduk di sebelahnya. "Kamu kelihatan beda, Ra," kata Dina, memiringkan kepala. Lebih tenang daripada biasanya. Raka tersenyum kecil. Banyak yang dipikirkan belakangan ini. Masalah rumah? Raka mengangguk. Ia mengumpulkan keberanian sebelum berkata, "Aku akhirnya lihat sisi lain dari Bapak, yang selama ini aku nggak tahu." Dina menatapnya dengan penuh perhatian. "Pasti berat, ya?" "Berat," jawab Raka jujur. "Tapi aku rasa, kalau aku terus nyimpen semua sendiri, aku bakal terus stuck. Bapak mungkin punya banyak kesalahan, tapi dia juga punya cerita, dan mungkin aku perlu tahu cerita itu supaya aku bisa lanjut." Dina tersenyum hangat. "Kamu dewasa banget, Ra. Gak semua orang bisa ngadepin masalah kayak gitu." Perkataan itu membuat hati Raka hangat. Bukan karena dipuji, tapi karena ia sadar bahwa proses yang ia jalani sungguh mengubah dirinya. Ia tidak lagi merasa kecil, tersakiti, dan tak berdaya. Ia mulai merasa seperti seseorang yang mampu berdiri lebih tegak. Sore itu, Raka pulang dan melihat ibu sedang duduk di teras, memandang ke arah jalan. Wajahnya tenang, tetapi Raka bisa merasakan ada banyak hal di kepala ibunya. "Bu," panggil Raka sambil duduk di sebelahnya. "Aku pengen cerita sedikit." Ibu menoleh, tersenyum lembut. "Ibu dengar." Raka menunjukkan buku catatan bapaknya. "Aku mau baca semuanya sampai selesai. Aku mau tahu Bapak dari sisi yang ibu mungkin gak tahu." Ibu tampak sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. "Itu pilihan bagus. Kadang kita butuh melihat sesuatu dari tempat yang berbeda supaya hati kita bisa lebih lega. Aku juga pengen mulai berdamai," lanjut Raka. "Enggak hari ini, mungkin gak besok, tapi aku mau jalan ke sana." Ibu menggenggam tangan Raka, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ibu bangga sama kamu, Nak. Kamu berani menghadapi apa yang banyak orang justru hindari." "Mungkin karena aku lelah," jawab Raka sambil tertawa kecil. "Capek marah terus." Ibu ikut tersenyum. "Marah itu wajar, tapi kalau bisa berubah jadi langkah untuk memahami diri sendiri, itu namanya dewasa." Perkataan ibu membuat hati Raka terasa penuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang ia alami, baik luka, kehilangan, maupun penyesalan, tidak lagi menjadi beban yang menariknya mundur, tapi menjadi bekal untuk maju. Malam hari, setelah makan malam, Raka kembali ke kamarnya. Ia duduk bersila di lantai dan membuka buku catatan itu dari halaman pertama. Ia membaca perlahan, membiarkan dirinya ikut masuk ke dalam dunia bapaknya, kesusahannya, ketakutannya, harapannya. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukan kalimat yang sebelumnya tidak ia perhatikan. "Kalau aku tidak bisa kembali ke masa lalu, setidaknya aku ingin Raka tidak jatuh pada luka yang sama. Biarkan ia kuat bukan karena marah, tapi karena ia memilih untuk tetap berjalan." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ia memejamkan mata dan merasakan sesuatu yang mengalir di dadanya, suatu rasa yang tidak mudah dijelaskan. Perpaduan antara haru, sakit yang memudar, dan kekuatan yang tumbuh perlahan. Malam itu, sebelum tidur, Raka menulis sesuatu di buku catatan kecil miliknya sendiri. "Aku memaafkan karena aku ingin bebas. Aku berjalan bukan untuk melupakan, tapi untuk hidup." Ia membaca kalimat itu beberapa kali sampai tersenyum. Rasanya seperti kalimat pertama dari babak hidup barunya sendiri. Keesokan harinya, Raka bangun lebih segar dari biasanya. Ia menatap cermin dan melihat dirinya berbeda bukan dari wajah, tapi dari sorot mata. Ada ketenangan baru, ada tekad, ada keberanian. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Ia tahu masih akan ada hari-hari di mana kenangan tiba-tiba kembali dan membuatnya sedih. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi takut menghadapi itu semua. Raka membuka pintu rumah dan melangkah keluar ke pagi yang cerah. Angin membawa aroma tanah yang sejuk, dan matahari menyinari jalannya. Untuk pertama kalinya, langkah Raka terasa ringan-ringan, bukan karena beban menghilang, tetapi karena ia telah mulai memahami cara membawanya. Ini bukan akhir cerita, ini adalah awal dari hidup baru, di mana Raka tidak lagi berjalan dengan bayang-bayang masa lalu, tetapi dengan cahaya dari pemahaman yang ia raih sendiri. Pagi itu, Raka bangun dengan perasaan yang aneh, percampuran antara tenang dan gelisah. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa hidupnya bergerak ke arah yang baru, tapi ada sesuatu yang masih tertinggal, sesuatu yang mengganjal seperti batu kecil di dalam sepatu,
Bagaimana ia akan benar-benar menyelesaikan kisah ini? Surat bapaknya sudah ia baca berulang-ulang, catatan harian sudah ia fahami, dan kenangan-kenangan yang dulu begitu menyakitkan kini mulai terlihat dengan perspektif berbeda. Tapi satu hal belum ia lakukan, menuliskan jawabannya. Walaupun bapaknya sudah tidak ada, meski surat itu tak akan pernah sampai, Raka merasa perlu membalas. Bukan untuk bapaknya melainkan untuk dirinya sendiri. Siang itu ia duduk di meja belajar, mengambil kertas putih dan pulpen yang tinta hitamnya masih penuh. Ia menatap halaman kosong itu lama, seakan menunggu kata-kata muncul dengan sendirinya. Namun seperti biasa, menulis tentang perasaan bukanlah hal yang mudah. Selama beberapa menit, Raka hanya memandangi jendela dan mendengarkan suara angin yang menyusup di antara dedaunan. Perlahan, ia meletakkan ujung pena pada kertas dan mulai menulis. Untuk bapak yang tidak sempat pulang, ia berhenti lagi. Ada sesak kecil yang muncul, tapi ia membiarkannya. Ia tahu sesak itu bukan musuh, itu adalah tanda bahwa hatinya sedang bekerja. Ia melanjutkan, perlahan namun pasti. Aku baca semua yang bapak tulis. Tentang penyesalan, tentang ketakutan, tentang keinginan untuk pulang, tentang aku. Tangan Raka bergetar sedikit, namun ia tidak berhenti. Dulu aku marah. Marah karena bapak pergi. Marah karena aku merasa tidak cukup untuk membuat bapak bertahan. Marah karena bapak hanya meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban. Ia menelan ludah, melanjutkan, tapi sekarang aku tahu, manusia bisa kalah, bahkan dari dirinya sendiri. Dan bapak sudah mencoba, walau terlambat, tapi tetap mencoba. Untuk pertama kalinya sejak ia menulis, Raka merasakan dadanya hangat. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang yang selama ini berdiri di balik kabut. Aku gak janji akan memaafkan semuanya hari ini, tapi aku ingin mulai mencoba. Ia berhenti, membaca kembali kalimat itu, merasakan kejujurannya sendiri. Kemudian ia menulis kalimat terakhir yang muncul dari hatinya, bukan dari pikirannya. Terima kasih karena sudah memikirkan aku. Aku akan hidup dengan lebih baik, bukan karena bapak pergi, tapi karena bapak pernah mencoba kembali. Ia menutup surat itu, mengembuskan napas panjang, seolah baru saja mengangkat beban yang selama ini ia pikul sendirian. Sore harinya, Raka memutuskan pergi ke taman kota. Tempat itu sederhana, namun selalu ramai oleh anak-anak yang bermain dan orang-orang yang berjalan santai. Ia duduk di bangku dekat kolam kecil, memandangi air yang bergelombang halus. Di tangan kirinya, ia menggenggam surat yang ia tulis. Bukan untuk dikirim, bukan untuk disimpan. Ia hanya ingin membaca ulang di tempat yang tenang. Saat sedang terpaku pada surat itu, seorang anak kecil dengan sepeda merah tiba-tiba jatuh tidak jauh dari tempatnya duduk. Anak itu meringis, lututnya lecet. Tanpa berpikir panjang, Raka berdiri dan menghampiri. Kamu gak apa-apa? Tanyanya lembut. Anak itu menggeleng, menahan tangis. Jatuh, Kak. Raka membantu mengambilkan sepeda dan memeriksa pedalnya. Sepedanya gak rusak. Kamu bisa coba lagi pelan-pelan. Anak itu mengangguk pelan. Raka tersenyum, lalu menepuk bahunya. Kalau jatuh, berdiri lagi. Namanya juga belajar. Kalimat itu keluar begitu saja, dan setelah anak itu pergi, Raka terdiam. Ia baru sadar, kalimat itu adalah hal yang dulu sering bapaknya ucapkan ketika mengajarinya naik sepeda. Tapi kali ini, rasanya bukan seperti luka yang kembali dibuka. Rasanya seperti mengingat sesuatu yang baik akhirnya. Tanpa rasa sakit, Raka duduk kembali di bangku taman sambil tersenyum kecil. Malam itu, Raka pulang dan duduk bersama ibu di ruang tamu. Ibu menonton televisi, sementara Raka bersandar di sofa. Bu, katanya pelan, aku udah nulis surat. Ibu menoleh, wajahnya hangat. Surat untuk bapak? Iya, Raka mengangguk, bukan buat dikirim. Tapi aku ngerasa, aku harus bilang sesuatu ke bapak juga. Ibu tersenyum, ibu bisa baca. Raka ragu sebentar, tapi kemudian mengangguk. Iya, boleh. Ia memberikan surat itu kepada ibu. Ibu membaca dari awal sampai akhir, tanpa memotong, tanpa menambahkan komentar apapun. Air mata jatuh pelan di pipinya, tapi ia tetap tersenyum. Raka, katanya dengan suara bergetar, kamu sudah benar-benar tumbuh. Raka terdiam. Ia tidak merasa hebat, ia tidak merasa bijak, ia hanya merasa lega, dan kadang itu cukup. Malam semakin larut. Setelah ibu masuk kamar, Raka berdiri di depan jendela. Ia membuka sedikit tirai, memandangi lampu jalan yang berkelip pelan. Ia sadar, perjalanan ini belum selesai. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Ia sudah membuka pintu masa lalunya.
melihat isinya, dan kini bersiap menutupnya dengan tenang, bukan untuk mengubur, tetapi untuk melangkah maju. Dengan senyum tipis, Raka berbisik pada dirinya sendiri, "Bapak, aku akan terus berjalan. Tanpa marah, tanpa benci, hanya dengan hati yang lebih kuat. Bukan dengan penutupan, tetapi dengan langkah kecil menuju kehidupan yang baru, penuh kesempatan yang tidak lagi dibayangi luka lama." Hujan turun pelan sejak pagi, membasahi halaman rumah dan membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka bangun sambil menarik selimut, merasa bahwa hari ini berbeda, bukan karena ada kejadian tertentu, tetapi karena hatinya seperti sedang memberi tanda. Inilah saatnya menyelesaikan semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, ia sudah membaca surat bapaknya, menulis jawabannya, dan mulai berdamai dengan masa lalu. Tapi masih ada sesuatu yang menggantung di pikirannya. Surat balasan itu terasa belum selesai. Bukan karena kata-katanya kurang, tapi karena ia belum tahu apa yang harus ia lakukan dengan surat itu. Disimpan, dibakar, diletakkan di makam bapaknya. Semua kemungkinan itu muncul di benaknya. Tapi tak satu pun terasa benar. Ia merasa surat itu bukan milik masa lalu, bukan juga milik almarhum bapaknya. Surat itu adalah bagian dari dirinya. Bagian dari proses panjang yang ia lalui untuk bangkit dari luka. Sampai pagi itu, ketika ia mendengar suara hujan, tiba-tiba muncul sebuah gagasan sederhana. Surat itu tidak perlu diserahkan ke siapapun. Surat itu sudah melakukan tugasnya. Namun hati Raka berkata ia masih perlu melakukan satu hal terakhir. Siang hari, Raka pergi ke kantor pos lama di kota bangunan tua yang selama bertahun-tahun sepi dan hampir tak ada yang menggunakan jasanya lagi karena semua orang sudah mengandalkan ponsel dan internet. Ia tidak tahu pasti kenapa ia datang ke sana. Mungkin karena ada sesuatu yang simbolis tentang mengirim surat. Bahkan jika surat itu tidak akan pernah benar-benar dikirim, ketika ia masuk, aroma kertas dan kayu tua langsung menyambutnya. Hanya ada seorang petugas di meja depan, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya petugas itu. Raka mengangguk, menyerahkan amplop yang berisi surat balasannya. Amplop itu ia tulis dengan sederhana, "Untuk Bapak." Petugas itu melihatnya, lalu memandang Raka seolah bertanya dalam hati, benarkah ini mau dikirim? Tapi ia tidak bertanya. Ada kepekaan tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama bekerja melihat surat-surat yang penuh cerita. "Anda ingin mengirimnya kemana?" tanya petugas itu lembut. Raka tersenyum kecil. "Tidak perlu dikirim, Pak. Saya cuma ingin menitipkannya sebentar. Setelah itu, saya akan bawa pulang lagi." Petugas itu mengangguk tanpa merasa aneh. "Silakan duduk di sana. Banyak orang melakukan hal yang mirip, Nak. Kadang kita cuma butuh tempat yang tepat untuk melepaskan sesuatu." Raka duduk di bangku kayu. Suara hujan yang menetes di luar terdengar jelas, dan ruangan kecil itu terasa hangat serta menenangkan. Ia memejamkan mata, membiarkan waktu berjalan beberapa menit, seolah sedang memberi kesempatan untuk berpamitan pada masa lalu. Setelah merasa cukup, Raka berdiri, mengambil kembali surat itu, dan menunduk kecil ke arah petugas. "Terima kasih, Pak." Petugas itu hanya tersenyum. "Semoga hati kamu lebih ringan." Dan benar, untuk pertama kalinya, Raka merasakannya. Dalam perjalanan pulang, hujan mulai reda dan meninggalkan aroma tanah basah yang lembut. Jalanan masih licin, tapi sinar matahari yang menembus awan memberikan cahaya keemasan yang hangat. Raka berjalan perlahan, menikmati setiap langkah. Setibanya di rumah, ia menemukan ibu sedang duduk di ruang tamu sambil memintal benang wol untuk membuat syal. Ibu menatapnya dengan senyum yang penuh kehangatan. "Kamu dari mana, Nak?" "Kantor pos," jawab Raka santai. Ibu mengerutkan dahi sedikit. "Mengirim surat?" Raka menggeleng pelan. "Gak benar-benar dikirim. Cuma, aku merasa perlu melakukan itu." Ibu mengangguk, seakan mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. "Kalau hati kamu tenang, berarti itu benar." Raka duduk di sebelah ibunya. Mereka menghabiskan waktu hanya dengan berbicara hal-hal kecil, tentang tanaman yang mulai berbunga, tentang pekerjaan ibu, tentang kuliah. Topik-topik sederhana, tapi terasa hangat. Di sela obrolan itu, Raka menyadari sesuatu. Rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat penuh kenangan buruk. Ia seperti mendapatkan rumah yang baru meski bangunannya sama. Perasaan yang ia bawa ke dalamnya telah berubah. Malam hari, sebelum tidur, Raka membuka laci kecil tempat ia menyimpan hal-hal penting. Ia memasukkan surat balasannya ke dalam laci tersebut, di samping catatan harian bapaknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan perih ketika melihat buku itu. Hanya rasa lembut,
seperti melihat foto lama yang tidak lagi menyayat hati. Ia menutup laci itu perlahan dan duduk di tepi tempat tidur. Ada perasaan aneh yang memenuhi dadanya, bukan sedih, bukan marah, dan bukan rindu yang menyakitkan. Ini adalah perasaan penerimaan sesuatu yang selama bertahun-tahun ia cari tanpa sadar. Ia memandang langit malam dari jendelanya. Bintang-bintang tidak terlalu banyak, tapi satu atau dua terlihat cukup terang. Tanpa suara, ia berbisik dalam hati, "Bapak, aku sudah selesai. Tapi aku juga baru mulai." Raka tersenyum kecil. Ia tahu hidupnya masih panjang, masih banyak tantangan yang menunggu, masih banyak mimpi yang perlu dikejar. Namun ia kini melangkah dengan dada yang lebih lapang, tanpa membawa bayangan hitam yang dulu selalu menghantuinya. Ia sudah berdamai dengan masa lalu, ia sudah memahami dirinya sendiri, dan ia sudah membiarkan hatinya tumbuh lebih kuat. Dengan perasaan yang jauh lebih ringan dari sebelumnya, Raka mematikan lampu dan berbaring. Hujan telah berhenti, langit bersih, dan hidupnya pun terasa demikian